PKI yang sudah merasa menang, kemudian partai-partai lainnya yang pada waktu itu karena ya warna wibawa daripada Bung Karno yang melindungi daripada PKI, lainnya kan semua takut gitu. Sehingga kemudian setelah kemudian lantas bisa kita kita patahkan pada 1 Oktober itu, lantas partai-partai lainnya kan dengan sini ya punya keberanian, timbul situasi konflik di mana ya daripada pengikut-pengikut partai satu sama lain saling berhadapan sehingga culik menculik, bunuh membunuh dan sebagainya. Karena rakyat sudah mengetahui pada waktu itu adalah memang PKI itu di belakangnya, terasa di mana-mana, sehingga tuntutan rakyat itu dengannya ya bubarkan PKI, ambillah tindakan daripada PKI. Gitu. Situasi konflik tidak bisa diatasi karena apa? Bung Karno sendiri tidak mau bubarkan PKI. Apa sebabnya? Tadi mengenai Nasakom tadi itu, mengenai memikun daripada tetap ingin masih melanjutkan daripada idenya atau konsepnya dalam rangka Nasakom itu. Di antara lain adalah juga mempunyai pegangan, artinya punya pendirian, karena beliau sudah merasa bahasanya Nasakom itu setelanjur dijual ke dunia melewati pidato di PBB itu. Sehingga demikian ya sebagai pemimpin susah untuk dapat untuk dapat menarik itu. Lantas sekarang karena tidak tegas daripada beliau, bahkan mengatakan ya anggaplah ini revolusi, kematian daripada jenderal-jenderal itu seperti riak-riak dalam gelombang samudera, itu sebenarnya tidak apa-apa, yang biasa lah. Nah, kita memang pada waktu itu ya bukan masalahnya daripada kolega jenderal kita, tapi masalahnya adalah negara Pancasila itu akan diganti dengan negara komunis ini. Itu karena itu saya sudah memang Bung Karno juga telah mengetahui daripada saya, sehingga saya yang mempunyai kepercayaan daripada rakyat untuk mengatasi daripada keadaan, mau tidak mau juga memang harus ya memberanikan diri untuk selalu menyampaikan kehendak daripada rakyat itu demikian. Tapi Bung Karno tetap itu, konsep saya tetap harus dilaksanakan gitu. Sehingga antara saya sendiri itu yang mulai 2 Oktober sampai kepada 11 Maret itu terus menerus dalam keadaan perselisihan, pertentangan antara saya dengan Bung Karno mengenai soal tindakan apa yang harus kita lakukan untuk segera mengamankan itu. Saya menyampaikan kehendak rakyat agar supaya partai komunis itu segera bisa dibubarkan, dihukum itu, karena memang telah mengkhianati tidak hanya pada Oktober 65, tapi pada waktu 48 Madiun Affair pada tahun 26, demikian kenapa harus kita pertahankan itu. Jadi tapi beliau tidak, bahkan saya diperintahkan kamu harus membubarkan kami sama KAPI. Katakan saya kan tidak bisa Pak, ini yang menyelamatkan daripada negara ini itu. Akhirnya sampai kepada ya macam-macam daripada pembicaraan, tapi terus terang saja saya tidak mengekspos daripada perselisihan saya dengan Bung Karno, tidak mengekspos apa-apa. Wong saya bermaksud untuk mengamankan Bung Karno. Dan saya percaya kalau Bung Karno itu baru PKI, rakyat itu masih di belakangnya. Itu tidak ada masalah. Saya cuma mengatakan Pak, kalau PKI dibubarkan sesuai dengan tuntutan rakyat, bahwa itu masih akan dapat dukungan sepenuhnya. Tapi kalau tidak, saya ini susah untuk mengamankan itu. Jadi saya tidak mempunyai maksud untuk menjatuhkan Bung Karno, tapi sebaliknya. Begitu pula artinya pembicaraan terus menerus beliau tidak bisa meyakinkan kepada saya untuk membubarkan KAPI sama kami, dan juga daripada partai kabinet itu tanggal 11 kemudian ada berita kalau istana dikepung. Secara kebetulan saya nggak hadir pada waktu itu, sedang kumat sakit sampai tenggorokan, sampai karena biasanya kalau kumat terus panas gitu, sampai tiduran saja. Sehingga saya tidak mengetahui. Lantas beliau kemudian karena sudah yang melapor kemudian berlebih-lebihan itu, sehingga grogi daripada beliau terus naik helikopter menuju ke Bogor, diikuti dengan Waperdam lainnya. Nah, di antara kolega kita yang duduk dalam kabinet 2 ialah saudara Yusuf sama saudara Basuki Rahmat itu, sama Panglima Kodam Yamir Mahmud.
menyaksikan itu pada waktu meninggalkan. Nah, beliau mempunyai perasaan bertiga itu, kasihan bapaknya kok supaya tidak merasa dikucilkan oleh Angkatan Darat. Nah, mereka ingin menemani itu, tapi ya baik, supaya minta izin dulu kepada saya sebagai pimpinan tertinggi, datang ke rumah untuk menyampaikan Pak, situasi kabinet, sidang kabinet tadi begini gitu. Sekarang Bung Karno lantas ke Bogor, disusul lainnya. Kita bertiga akan ke Bogor, minta izin ke Bogor untuk menemani Bung Karno. Ya silakan, itu baik. Lantas pesannya apa? Kemudian saya sampaikan, ya pesan saya begini aja, sampaikan kalau saya ini sakit, jadi tidak mengerti betul-betul sakit, gitu. Lantas salam dan hormat saya sampaikan. Dan yang ketiga, sampaikan aja, kalau saya diberi kepercayaan, keadaan ini akan saya atasi, gitu. Itu pesan saya, tidak ada pesan surat perintah begini dan sebagainya, itu saja. Karena dengan pesan itu, bila saya nilai dengan pertanyaan yang terakhir, beliau sudah tahu. Oleh karena itu saya pesan, kalau saya dipercayai keadaan ini akan saya atasi. Itu berangkat. Akhirnya datang ke sana, dimarahi dan sebagainya. Lantas untuk cari jalan, bagaimana caranya menyelesaikan keadaan ini? Ya dipercayakan aja pada Pak Harto. Beliau marah lagi, kurang apa saya percaya pada Harto, sudah dinaikkan pangkatnya dan lain sebagainya. Ada 3 perwira itu, ya barangkali perlu ada surat perintah. Lantas beliau lantas mengesik, kalau itu siapkan. Nah, baru disiapkan oleh 3 perwira ditambah dengan 3 Baperdam itu untuk menyiapkan surat perintah itu. Entah itu memang sudah kehendak daripada Tuhan, adalah perintahnya itu memang memberikan kewenangan kepada sana untuk mengambil tindakan dianggap perlu untuk menyelamatkan revolusi dan sebagainya itu lama mempersiapkan, karena sudah selesai dikontrol lagi, akhirnya ditandatangani, dibawa ke saya ke Haji Agus Salim. Saya masih di Haji Agus Salim, kemudian saya baca, saya putuskan, sekarang kumpul, bubarkan PKI. Terus kita kumpul ke Kostar, karena pada waktu itu segala langkah yang diambil harus konsultasi, itu koordinasi dengan menteri-menteri Panglima Angkatan. Saya minta datang, saya demikian, saya bubarkan PKI. Itu saya atas nama daripada Presiden, karena wewenang daripada yang berikan pada beliau itu. Lantas kita kumpul, ya akhirnya kita bubarkan daripada PKI tersebut. Ya hanya 1 kali itu saja saya gunakan daripada surat perintah 11 Maret itu, walaupun kemudian surat perintah 11 Maret kemudian lantas dikukuhkan oleh MPRS itu menjadi ketetapan nomor 9, itu mempunyai kekuatan konstitusional, tapi toh memang ya tidak perlu untuk digunakan, hanya sekali itu saja itu. Jadi ini merupakan suatu hal daripada pengalaman kita dalam rangka menghadapi bahaya daripada komunisme itu. Setelah kita bubarkan, akhirnya semuanya bisa diselesaikan. Kemudian lantas pada satu saat memang beliau menunjukkan semua Baperdam dimarahi karena turut mengkonsep perintah itu. Padahal tidak ada perintah untuk membubarkan PKI, kok saya membubarkan. Kemudian lantas Pak Lemen dimarahi, kemudian lantas disuruh datang pada saya di Haji Salim, nanyakan, kalau memanggil saya, Mas Harto, ini apa enggak salah ini? Apa yang salah? PKI itu dibubarkan. Iya, itu memang Bung Karno sudah tahu kalau saya akan berkelahi. Marah sekali pada saya. Udahlah, itu saya yang tanggung jawab, saya yang membubarkan. Akhirnya pada waktu kembali, saya sudah sehat dari Bogor ke Jakarta, naik helikopter, saya bisa menjemput ke istana. Saya laporkan misalnya, ini Pak keadaan demikian, saya PKI telah saya bubarkan. Ya marah saja juga enggak. Saya mandar janji pada waktu itu, mandar nagih. Sekarang tinggal ngegungi Pak, ini tinggal ngegungi aja. Sebab
pada waktu pembicaraan yang dulu saya pernah mengatakan, dia mengatakan sebelumnya perintah 11 Maret dia mengatakan pada saya, saya ini tidak menjadi pemimpin Indonesia saja sekarang, saya itu menjadi pemimpin dunia. Konsep saya itu sudah saya jual ke dunia. Kalau saya harus mencabut bubar PKI, mencabut, di mana muka saya? Saya bisa mengerti. Kemudian saya memberi saran, kalau keluar Pak gampang, gimana? Jadikan saya pember, saya akan bubarin PKI. Kenapa? Tapi kalau sudah nanti digongi, gitu, nggak bisa. Ya susah kalau nggak bisa. Gitu. Jadi oleh karena saya katakan tadi mulai Bung Karno sudah tahu kalau saya bubarin PKI dalam rangka diskusi itu, saya untuk menyelamatkan daripada beliau daripada muka dunia. Dan saya mengatakan jadikan saya pember. Saya hanya bubarin PKI. Tapi nanti ke dalam Bapak ngegongi supaya rakyat itu mendukungnya. Ini kan tidak bisa. Karena itu lantas setelah terjadi, kemudian lantas saya bubar PKI, saya jemput, saya nagih, saya bubar PKI tinggal gongnya aja udah bawa. Ya nanti betul disanggupi. Bulan Juni, Maret ini ada peringatan di istana mengenai, kalau tidak salah Maulid Nabi, berarti itu Maulid Nabi. Saya menjemput dengan sekretaris militer Saudara Suryo Supono, pada waktu Panglima Divisi, bekas Panglima Divisi. Lantas saya nyampaikan, Pak, ini kesempatan yang baik untuk ngagungi. Itu tidak perlu bahasa saya perintahkan itu untuk mengatakan bahasa nyinggung aja apa yang dilakukan oleh Harto itu saya ketahui, itu aja. Itu cukup bagi rakyat untuk menenangkan daripada rakyat itu. Ya itu. Wah, kalau bisa tentu akan lebih menguntungkan dalam saya mengamankan beliau itu kepada rakyat. Itu. Udah pidato amanat, nggak keluar. Keluar. Sebentar lagi di jalanan saya tanya, Pak kalau nggak keluar besok. Wah, susah kita. Susah. Kemudian setelah demikian, lantas mengenai MPRS meminta pertanggungan jawab daripada Presiden mandataris, pemimpin besar revolusi mengenai kejadian daripada G13 PKI itu. Dan saya berhak daripada MPRS minta pertanggungan jawab. Kemudian lantas dibuat juga keluar Nawaksara itu yang isinya sama sekali tidak menjelaskan mengenai MPRS meminta pertanggungan jawab daripada Presiden mandataris, pemimpin besar revolusi mengenai kejadian daripada G13 PKI itu. Dan saya berhak daripada MPRS minta pertanggungan jawab. Kemudian lantas dibuat juga keluar Nawaksara itu yang isinya sama sekali tidak menjelaskan mengenai kejadian G13 PKI, tapi mempertahankan daripada politiknya. Lah sudah berhadapan langsung dengan wakil rakyat, saya sudah tidak bisa kata apa-apa karena sudah langsung. Kemudian masih belum diterima, dimintai pelengkapan lagi. Pelengkapannya pun juga demikian, sampai akhirnya kemudian dicabut daripada mandatnya. Setelah cabut mandatnya, bingung siapa itu yang harus melanjutkan. Itu ya terserah di situ siapa ya. Nah, akhirnya lantas semuanya menunjuk pada saya mengatakan, wah, saya nggak sanggup, saya itu apalagi mempersiapkan, memikir untuk menjadi presiden aja tidak gitu. Karena saya tidak mempersiapkan diri dan saya tidak punya kemampuan. Silahkan nunjuk lain orangnya. Tapi semua partai, 9 partai pada waktu itu adalah untuk ya siapa lagi kalau tidak saya baiklah kalau begitu saya usul itu untuk penjabat saja itu. Jangan nanti terserah sambil mencari itu lainnya siapa, tapi untuk mengisi daripada waktu agar supaya tidak vakum itu saya penjabat saja, sehingga saya diangkat menjadi penjabat presiden. Itu ada riwayatnya, itu bukan ada kan saya memang nggak sanggup pada waktu itu. Kemudian setelah itu atas akhirnya tanggal artinya perlu bentuk atau diangkat daripada presiden yang definitif tahun 68 itu datang sidang MPRS lagi, dan akhirnya saya
diangkat untuk menjadi presiden penuh tanpa bekal garis besar haluan negara, tanpa wakil presiden. Gitu, pada waktu itu belum ada daripada wakil presiden, dan merencanakan pembangunan 5 tahun karena memang GBN-nya belum mampu daripada MPRS memberikan. Tapi yang jelas juga dalam konsolidasi agar supaya bisa melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu mengenai penyederhanaan partai politik itu harus tetap dilaksanakan. Penyederhanaan partai politik itu sudah diputuskan oleh MPR sejak sidang 66 diputuskan, 67 lagi diulangi sampai kepada 67 dan 68. Jadi penyederhanaan partai politik dan juga segera melaksanakan pemilihan umum. Pertama kali telah tentukan tahun 68 sebagai penjabat sudah diperintahkan untuk melaksanakan pemilihan umum 68. Nah, ternyata mendadak mungkin, sehingga pada waktu diangkat menjadi presiden juga tetap pemilihan umum penyederhanaan partai politik telah dilanjutkan, bahkan telah ditentukan sidang hasil sidang umum MPR hasil pemilihan umum harus terlaksana permulaan 73. Kita sudah ada patokannya, berarti rencana kerja ke belakang dan sini harus juga dilakukan. Nah, kita menyampaikan mengenai rancangan untuk memungkinkan pemilihan umum bisa dilaksanakan. Gitu. Dan sininya harus ada, kalau pemilihan umum dengan sini harus juga bisa menjawab siapa yang turut pemilihan umum. Gitu. Dan hasilnya mengenai soal penyederhanaan partai politik harus juga dilakukan. Lantas sekarang untuk apa pemilihan umum? Untuk mengisi daripada DPR. Nah, berapa jumlah daripada DPR, DPRD dan sebagainya. Ini kita ajukan. Ternyata apa? Macet.